Tak ada satupun orang di desa Watu Keling yang berani membantah kehendak sungai. Sungai itu mengalir tenang di siang hari, jernih dan seolah ramah. Namun, saat malam turun, airnya berubah hitam pekat, seakan menyimpan ribuan rahasia yang tak pernah ingin dibuka kembali. Di desa itulah Raka dilahirkan. Seorang pemuda biasa, anak yatim piatu. Hidupnya sederhana menggarap ladang kecil peninggalan ayahnya dan sesekali membantu warga menyeberangkan hasil panen. Raka tumbuh dengan satu pesan yang selalu diulang para tetua. Apapun yang terjadi, jangan pernah melawan sungai. Tak seorang pun menjelaskan alasannya, dan Raka tak pernah bertanya. Hingga suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Raka melihat sesuatu di tengah aliran sungai. Sesosok perempuan berpakaian putih berdiri di atas batu, menatapnya tanpa berkedip. Seketika, angin berhenti, burung-burung senyap, dan air sungai beriak seolah bernapas. Sejak hari itu, hidup Raka berubah. Setiap malam, ia bermimpi hal yang sama. Suara air mengalir di telinganya, disusul bisikan lirih seorang perempuan yang memanggil namanya berulang-ulang, Raka. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas terengah, dan aroma sungai yang menusuk hidungnya padahal rumahnya jauh dari aliran air. Warga mulai berbisik. Ibu-ibu desa menyadari sesuatu yang janggal. Air sumur berubah keruh, ikan mati mengambang, dan anak-anak menangis tanpa sebab. Setiap menjelang maghrib, para tetua desa pun berkumpul dalam pertemuan. Rahasia itu, sebuah kisah lama kembali dibuka. Kisah yang selama puluhan tahun sengaja dikubur, tentang penunggu sungai, tentang perjanjian leluhur, dan tentang seorang pemuda yang harus dikorbankan ketika tanda-tanda muncul. Nama Raka disebut. Saat itu juga, tatapan para tetua berubah. Dingin, bukan kebencian, melainkan kepasrahan. Raka baru menyadari ada yang salah ketika tak satu pun warga berani menatap matanya. Ia dijauhi, dihindari, seolah dirinya membawa kutukan. Pada malam ketujuh, setelah kemunculan perempuan di sungai, Raka dipanggil ke rumah kepala adat. Di sana, ia duduk berhadapan dengan orang-orang yang sejak kecil ia hormati. Tanpa basa-basi, seorang tetua tertua membuka suara dengan nada berat. Kau telah dipilih. Raka tertawa kecil, mengira itu lelucon. Namun tak ada satupun wajah yang tersenyum. Mereka menjelaskan semuanya tentang perjanjian lama, tentang makhluk penunggu, sungai yang harus dinikahkan agar desa tetap selamat, dan tentang tanda-tanda yang kini semuanya menunjuk pada satu nama, Raka. Di luar rumah adat, sungai bergemuruh lebih keras dari biasanya. Airnya meluap perlahan, menyentuh batas desa. Dan dari kejauhan, Raka kembali melihat sosok perempuan itu kini tersenyum tipis, seolah tahu bahwa takdir mulai berjalan sesuai rencana. Pendahuluan berakhir di sini, karena setelah malam itu, tak ada lagi jalan pulang bagi Raka. Raka, bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, melainkan dengan keteguhan yang membuat para tetua terdiam. Aku manusia, bukan tumbal. Kalimat itu menjadi awal petaka. Malam itu, langit desa menghitam lebih cepat dari biasanya. Angin berputar tak beraturan, dan suara sungai terdengar seperti erangan panjang yang penuh kemarahan. Raka pulang dengan langkah gontai. Namun sebelum sampai rumah, ia mendengar langkah kaki mengikuti dari belakang, berat, basah, menyeret. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Namun bekas telapak kaki berlumpur tertinggal di tanah kering. Di rumah, Raka menemukan pintu terbuka. Di dalam, dinding-dinding basah oleh air sungai. Dan di tengah ruangan tergeletak sirih, bunga, dan kain putih. Sesajen, seseorang, atau sesuatu telah menerima lamaran tanpa persetujuannya.
Sejak penolakan Raka, desa tak lagi damai. Seorang anak hanyut di sungai, meski airnya dangkal. Seorang ibu mendengar suara tangisan dari sumurnya sendiri, dan ladang-ladang mengering dalam semalam, seolah air menolak menyentuh tanah. Warga mulai panik. Bisikan berubah menjadi tudingan, tatapan berubah menjadi kebencian. Mereka datang. Rama Raka, bukan untuk meminta melainkan menuntut. Kalau kau tak mau menikahinya, maka kaulah penyebab semua ini. Di tengah kerumunan, Raka melihat sosok perempuan itu berdiri di kejauhan. Rambutnya basah menutupi wajah, gaunnya menyatu dengan kabut sungai. Kali ini, ia tak tersenyum. Ia menatap Raka dengan tatapan terluka. Tetua adat akhirnya menetapkan hari tanpa persetujuan Raka. Tanpa doa, Temperistu. Malam itu, ritual dilakukan di tepi sungai. Obor-obor menyala, asap kemenyan membumbung, dan genderang adat ditabuh perlahan seperti irama kematian. Raka diikat dengan kain adat, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena udara di sekitarnya menjadi dingin tak wajar. Air sungai naik hingga mata kaki, lalu lutut, lalu dari dalam air. Tangan-tangan pucat mulai muncul menyentuh, menarik, memeluk. Dan dari pusaran arus, ia muncul sepenuhnya. Wajahnya cantik, namun matanya kosong. Akhirnya, kau kembali padaku. Raka berteriak, meminta ampun, meminta siapapun menghentikan ritual. Tak ada yang bergerak. Tetua adat menundukkan kepala, menutup mata, dan mengucapkan janji yang diwariskan leluhur, janji yang mengikat darah, tanah, dan nyawa. Saat kain adat disematkan di tubuh Raka, air sungai tiba-tiba tenang, angin berhenti, dan desa kembali sunyi. Namun ketenangan itu terasa salah. Sosok perempuan itu mendekat, menempelkan wajahnya ke telinga Raka, dan berbisik, "Malam pertama nanti, kau akan tahu siapa aku sebenarnya." Air sungai kembali beriak, obor padam satu persatu, dan Raka tersadar penolakannya telah gagal. Konflik telah dimulai, dan takdir telah mengikatnya lebih kuat dari rantai manapun. Raka dibawa ke sebuah rumah tua di tepi sungai, rumah yang konon sudah lama kosong. Malam itu, rumah itu disebut sebagai rumah pengantin. Pintu menutup sendiri saat Raka melangkah masuk. Tak ada kunci, tak ada tali. Namun ia tahu, ia tak bisa keluar. Di dalam rumah, suara air menetes terdengar dari segala arah. Dinding kayu basah, lantai dingin, seperti baru direndam semalaman. Di sudut ruangan, berdiri perempuan itu kini mengenakan kain pengantin adat. Ia tak menyentuh Raka, tak memaksa, hanya menatap. "Terlalu lama, kau boleh pergi kapan saja," katanya pelan, "jika sungai mengizinkan." Saat Raka mencoba membuka pintu, yang ia dengar bukan halaman rumah melainkan gemuruh arus deras dan jeritan orang-orang yang tenggelam. Keesokan paginya, Raka terbangun sendirian. Namun, desa berubah. Warga menyambutnya dengan senyum palsu, seolah semua telah selesai. Sungai jinak, air jernih, ladang menghijau. Tapi ketenangan itu menuntut harga. Seorang tetua datang dengan suara gemetar, membawa pesan tak tertulis. "Jika kau meninggalkan rumah itu sebelum genap 7 malam, sungai akan mengambil penggantimu." Raka diberi pilihan yang tak manusiawi, bertahan atau membiarkan orang lain mati. Malam itu, Raka melihat bayangan seorang anak kecil di tepi sungai menatapnya sambil tersenyum, lalu perlahan tenggelam tanpa suara. Dan di belakang Raka, istrinya berdiri, air mata mengalir dari mata kosongnya. Pada malam ketiga, perempuan itu akhirnya berbicara lebih banyak. Ia mengaku pernah menjadi manusia, seorang gadis desa dikhianati,
dan dikorbankan demi perjanjian yang sama ratusan tahun lalu. Tubuhnya dibuang ke sungai, namanya dihapus, doanya tak pernah didengar. "Aku bukan penunggu," katanya. "Aku warisan dosa." Raka mulai ragu, apakah ia korban atau pelaku berikutnya. Namun saat ia menyentuh tangan istrinya, bayangan mengerikan muncul wajah. Perempuan itu membusuk, rahang terbelah, dan air hitam mengalir dari matanya. Cinta dan teror menyatu. Dan Raka tak tahu mana yang nyata. Pada malam kelima, Raka mencoba kabur. Ia berlari ke arah desa, menembus kabut, menyeberangi batas sungai dengan napas tersengal. Untuk sesaat, ia merasa bebas. Namun suara air mengejarnya, sanggai meliwat. Jalan menghilang. Rumah-rumah tenggelam dalam sekejap, namun hanya di hadapan mata Raka. Ketika ia terjatuh, tangan dingin menarik kakinya ke dalam air. Ia terbangun kembali. Di rumah pengantin, istrinya duduk di sampingnya. Wajahnya tenang, suaranya lirih, namun penuh ancaman. "Jangan paksa aku mengingat siapa diriku sebenarnya." Di luar, sungai mulai menghitam kembali. Eskalasi telah mencapai batas serapu. Pilihan Raka semakin sempit, dan malam ketujuh semakin dekat. Malam ketujuh tiba tanpa tanda. Tak ada bulan, tak ada bintang, hanya senggai yang menghitam dan mengeluarkan bau besi seperti darah tua. Di rumah pengantin, lilin menyala sendiri. Bayangan di dinding bergerak tak wajar. Wajar memanjang, menyusut, seolah hidup. Perempuan itu duduk di hadapan Raka. Kini, ia tak lagi meminta. Ia menunggu. "Jika kau memilih pergi malam ini," katanya pelan, "desa akan tenggelam sebelum fajar." Raka gemetar. Untuk pertama kalinya, ia menyadari ini bukan pernikahan, ini tumbal yang disamarkan. Saat lonceng bambu berbunyi, air sungai menerobos masuk ke rumah. Lantai terendam. Dinding melapuk dalam sekejap. Tubuh perempuan itu berubah. Rambutnya menjalar seperti akar. Kulitnya pecah, menyingkap daging hitam yang bergerak. Matanya terbelah, memancarkan cahaya kehijauan. Namun, di balik wujud mengerikan itu, Raka melihat wajah gadis desa yang pernah disakiti. Ia menangis, dan sungai ikut menangis bersamanya. "Aku ingin bebas," jeritnya, "atau kau yang tenggelam bersamaku." Tetua adat muncul di tepi sungai, membawa kitab perjanjian tua. Mereka mengakui kebenaran. Perjanjian itu tak pernah untuk melindungi desa, melainkan untuk menutup dosa leluhur. Raka diberi pilihan terakhir, menyerahkan jiwanya. Sungai tenang selamanya. Memutus perjanjian, tapi kutukan dilepas ke seluruh desa. Tak ada pilihan yang adil. Air naik hingga dada. Jeritan warga terdengar dari kejauhan. Dan Raka berkata pelan, "Dosa bukan ditebus dengan korban baru." Raka melompat ke sungai, bukan sebagai tumbal, melainkan sebagai penantang perjanjian. Ia memeluk makhluk. Itu menahan jeritan, menahan dingin yang merobek tulang. Cahaya menyala dari dasar sungai, memekakkan telinga. Kitab perjanjian terbakar. Rantai gaib terputus. Namun, sungai mengamuk. Arus menggulung segalanya, rumah, pohon, dan masa lalu. Fajar datang dengan sunyi yang aneh. Separuh desa lenyap, separuh lainnya rusak parah. Sungai kembali jernih, terlalu jernih. Tak ada tanda Raka, tak ada tanda perempuan itu. Warga berdiri di tepi sungai, menunggu jasad yang tak pernah muncul. Namun di dasar air, bayangan dua sosok saling menggenggam tangan, lalu menghilang ke kedalaman. Hari ketujuh setelah peristiwa itu, seorang anak desa melihat seorang pria berdiri di tengah sungai menatap ke arah hulu. Wajahnya mirip Raka, namun matanya kosong, tenang, bukan milik manusia. Di malam hari, perempuan bergaun putih terkadang terlihat berdiri di sampingnya, bukan sebagai monster,
melainkan penjaga. Perjanjian lama telah hancur, namun sesuatu yang baru telah lahir. Klimaks berakhir. Tak ada kemenangan mutlak, hanya keseimbangan yang dibayar mahal. Hari-hari berlalu setelah sungai mengamuk. Tak ada lagi sesajen di tepi air. Tak ada genderang, adat di malam gelap. Tak ada janji yang dibisikkan para tetua. Desa, waktu, keling, hidup. Namun pincang, sawah yang tersisa ditanami bersama-sama. Rumah yang roboh dibangun ulang dengan tangan sendiri. Warga bekerja dalam diam, tak ada tawa, tak ada nyanyian. Mereka sadar, keselamatan mereka dibayar oleh sesuatu yang tak akan kembali. Dan setiap kali mereka menatap sungai, tak satu pun berani menyebut nama Raka. Para tetua adat jatuh sakit satu persatu. Bukan penyakit biasa, melainkan mimpi yang sama. Berulang, tak memberi ampun. Dalam tidur mereka, air naik perlahan, dan tangan-tangan pucat menarik kaki mereka ke dasar. Saat terbangun, suara mereka hilang. Tak bisa berdoa, tak bisa memimpin, tak bisa berbohong. Kepala adat terakhir menulis dengan tangan gemetar, perjanjian berakhir, tapi penyesalan dimulai. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang disebut tetua tertinggi di desa. Sungai kini sangat tenang, terlalu tenang, seolah menahan napas. Anak-anak dilarang bermain di tepi air. Orang dewasa menyeberang dengan kepala turned up. Tak ada ikan besar, yang tertangkap hanya bayangan yang bergerak pelan di dasar. Di malam tertentu, warga mendengar suara langkah di permukaan air. Dua pasang kaki berjalan berdampingan. Takeda yang berani mendekat, karena mereka tahu itu bukan manusia. Tahun demi tahun berlalu. Desa Watu Keling tak pernah masuk peta, tak pernah dicatat dalam cerita resmi. Kisah tentang sungai, pernikahan, dan pemuda bernama Raka hanya dibisikkan pada anak-anak sebagai peringatan, bukan legenda. Jika ada pendatang bertanya tentang sungai, warga hanya menjawab singkat, airnya dalam, tak lebih, tak kurang. Karena beberapa kisah lebih aman untuk dilupakan. Suatu malam, saat hujan turun tanpa angin, seorang penggembala melihat dua sosok berdiri di tengah sungai. Seorang pria, seorang perempuan. Mereka tak berbicara. Tak hanya memandang arus yang mengalir. Namun saat kilat menyambar, sang penggembala melihat sesuatu yang membuat lutut lemas mata pria itu bersinar. Lembut kehijauan, dan bayangan mereka menyatu dengan air. Keesokan paginya, sungai meluap sebentar, lalu surut kembali. Tak ada korban, tak ada kerusakan. Seolah sungai kini dijaga. Resolusi selesai. Luka belum sepenuhnya sembuh, namun teror tak lagi menuntut darah manusia. Waktu terus berjalan, seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Desa Watu Keling perlahan bangkit. Anak-anak kembali berlari di halaman rumah. Meski tak pernah mendekati air, para orang tua bekerja dengan hati-hati, seolah takut mengulang kesalahan lama. Tak ada lagi ritual, tak ada lagi tumbal. Namun setiap orang tahu kedamaian kali ini bukan hadiah, melainkan kepercayaan. Kepercayaan bahwa manusia tak lagi berhak memerintah alam sesuka hati. Dan di setiap fajar, ketika kabut mengambang di atas sungai, warga merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi, bukan untuk menghukum, melainkan menjaga. Tak ada makam atas nama Raka. Namun setiap kali sungai meluap dan berhenti tepat di batas desa, warga saling berpandangan diam-diam mengucap terima kasih. Para ibu mengajarkan anak-anak mereka satu kalimat sederhana: hormati air, hormati janji, dan jangan menutup dosa dengan darah orang lain. Tak seorang pun menyebut Raka sebagai pahlawan. Ia terlalu manusia untuk itu. Namun dalam hati mereka, satu kebenaran tertanam kuat.
ada orang yang hilang, agar yang lain belajar hidup dengan benar. Malam terakhir dalam kisah ini, hujan turun perlahan. Di tengah sungai, dua bayangan berdiri, berdampingan, tak lagi menyeramkan, tak lagi murka, hanya diam, menyatu dengan aliran air. Sungai mengalir, membawa ingatan, kesalahan, dan penebusan, karena alam tak pernah lupa. Ia hanya menunggu manusia belajar, dan jika suatu hari seseorang mencoba mengikatnya kembali dengan perjanjian palsu, sungai itu akan kembali berbisik, namun kali ini tak akan ada yang tersisa untuk diselamatkan.